Teman-teman yang baru saja bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di pagi ini semoga kita semakin bersemangat di dalam menjemput karunia Allah, di dalam menjemput keajaiban Allah yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Demi Allah, teman-teman, keajaiban itu nyata. Bukan hanya terjadi pada zaman dahulu saja. Keajaiban itu berupa rezeki yang mengalir begitu deras. Kemudian keluarga yang semakin harmonis, sakit yang berangsur sembuh. Dan keajaiban lain yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita. Maka teman-teman, mari kita bersiap untuk menjemput karunia Allah, keajaiban Allah yang lebih besar. Nah, teman-teman, dalam rangka menjemput keajaiban Allah, kita harus memiliki sebuah wadah ya. Wadah untuk bisa menampung rezekinya Allah yang begitu dahsyat, begitu besar. Kalau kita tidak punya daya tampung yang besar, maka ya rezeki kita hanya segitu-gitu saja. Maka jangan salahkan Allah, jangan salahkan ya Allah ketika kita belum mendapatkan rezeki yang mungkin dalam hati kita sering membayangkan rezeki itu bentuknya adalah uang. Karena bisa jadi daya tampung rezeki kita itu masih terbatas. Nah, maka kita di dalam terapi langit ini, kita akan mencoba bagaimana caranya memperbesar kapasitas rezeki kita. Ya, teman-teman, ini penting sekali. Jadi, saya ada sebuah video yang bagus sebetulnya. Nanti saya share di grup ya. Saya cari dulu sebentar, saya ada sebuah video yang menggambarkan kapasitas rezeki seseorang. Nah, saya tunjukkan sedikit ya, teman-teman. Saya tunjukkan satu video, mudah-mudahan terlihat. Mudah-mudahan bisa terlihat. Saya tunjukkan sebentar. Tapi nunggu penontonnya agak banyakan nih. Ini mungkin masih ada yang siap-siap, ada yang siapin bekal anak, ada yang nyiapin makanan untuk suaminya, gitu ya. Waalaikumsalam, selamat datang yang baru saja bergabung. Ya, terima kasih yang sudah setia menyimak. Oke teman-teman, saya sedikit mengulang, bagi yang baru saja bergabung. Jadi kita membahas tentang rezeki ya. Rezeki ini tergantung kapasitas kita. Jadi untuk bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah, ya silakan boleh sambil masak, boleh sambil apapun, ya. Kak Carolina, dua-duanya live ya, dua-duanya live. Di Coach Mufti dan di Terapi Langit, dua-duanya live. Seperti itu. Belum selesai, belum mulai. Ini baru mulai ini. Oke, yang tadi malam belum menyimak materinya,
Ya, insya Allah nanti sedikit kita ulang. Jadi tadi malam kita menyampaikan tentang masalah terapi jari ya. Terapi jari yang kita adopsi dari Jepang, Jin Shin Jutsu. Nanti mudah-mudahan saya bisa buat videonya biar teman-teman bisa mempelajari. Nah, nanti mungkin sedikit kita praktekkan ya. Kita akan praktek terapi jam 6.30-an. Jam 6.30. Nah, pagi ini saya akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana memperbesar kapasitas rezeki kita. Gitu. Nah, rezeki ini tergantung kapasitas kita. Ini ada sebuah video, silakan teman-teman tonton ya. Kira-kira kelihatan jelas nggak? Ya, mudah-mudahan terlihat jelas ya. Ini ada sebuah video. Ada seorang yang menjatuhkan bola dari atas. Menjatuhkan bola dari atas. Ya, sementara di bawahnya ini ada gelas, ya, gelas kecil. Gelas kecil, kita lihat. Nah, inilah ibaratkan kehidupan kita dan rizki yang ada di sekitar kita. Bola-bola ini ibaratkan limpahan rizki di sekitar kita. Ada kesehatan, ada uang yang begitu banyak beredar di sekitar kita. Ya. Terus kemudian ada kebahagiaan. Kemudian ada sahabat-sahabat yang terbaik, ada orang-orang yang hatinya baik, hatinya ini selalu menolong, dirinya karakternya luar biasa positif. Nah, tetapi teman-teman, semua rezeki itu, baik uang, sahabat, kebahagiaan, ya, pekerjaan yang terbaik, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang karakternya positif. Nah, ini adalah bola, ya, bola, dan sementara diri kita, ini ibaratkan gelas kecil. Ibaratkan diri kita ini adalah gelas kecil. Nah, inilah daya tampung kita. Bahkan seringkali kita tidak bisa menampung semua rizki yang beredar di sekitar kita, yang ada di sekitar kita. Nah, karena apa? Karena daya tampung kita terlalu kecil. Ya, daya tampung kita terlalu kecil. Nah, yang dimaksud daya tampung itu apa? Yang dimaksud daya tampung ini adalah pertama karakter, teman-teman. Karakter, sifat, ya, perilaku, inilah daya tampung kita untuk bisa menampung rizki yang begitu besar, yang luar biasa yang ada di sekitaran kita. Maka teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan rizki yang berlimpah, mulailah dengan berpikir besar. Dari mulai pikiran. Berpikir besar itu gimana? Misalkan contoh, teman-teman, kenapa sih banyak di antara kita yang seringkali kekurangan? Seringkali untuk makan saja susah. Kita bingung, nanti kalau anak ada biaya sekolah, ada keperluan mendadak, kalau tiba-tiba mungkin sakit, butuh perawatan, ini dananya dari mana? Ya, kita seringkali bingung. Nah, maka teman-teman, kita yang kesulitan semacam itu biasanya fokusnya adalah untuk diri sendiri. Nah, ini yang dimaksud daya tampung yang begitu kecil. Kita hanya fokus membuat daya tampung rizki itu hanya sekedar untuk lingkungan diri kita dan keluarga kita. Gitu ya. Maka bagaimana untuk bisa memperbesar kapasitas diri kita untuk bisa menerima anugerah Allah lebih besar, untuk bisa menerima rizki Allah yang lebih dahsyat, maka besarkan cara berpikirnya dulu. Besarkan cara berpikirnya dulu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ya kita buat target, buat impian, agar kita itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini adalah yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Begitu. Ya, sebaik-baik manusia ini yang memberikan kemanfaatan bagi orang banyak. Nah, tentunya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kemanfaatan dari sisi akhiratnya. Walaupun kemanfaatan dari sisi dunia tetap ya Allah catat sebagai sebuah amal kebaikan. Misalkan contoh kebaikan apa tuh? Ya membangun pondok, membangun masjid, membangun Islamic Center, membangun klinik. Ya, ini kemanfaatan
kalau bangun klinik bisa jadi manfaatnya dunia akhirat dapat ya. Kalau masjid misalkan, kita bangun masjid ini kemanfaatannya insya Allah kemanfaatan akhirat. Tapi teman-teman juga bisa misalkan ya membangun sarana yang bermanfaat untuk banyak orang. Tidak harus masjid, tidak harus pondok pesantren. Tidak harus sesuatu sarana ya ibadah sebagai seorang muslim begitu ya. Misalkan contoh apa? Lapangan futsal misalkan ya, membangun lapangan futsal yang di situ ada infaknya digunakan untuk kepentingan misalkan menyantuni anak yatim. Betul, fasilitas umum ya di lingkungan. Nah, ini kapasitas kita ini sudah mulai kita besarkan nih dengan berpikir kita akan membantu banyak orang. Kita akan menolong banyak orang dengan apa? Dengan rezeki yang Allah akan titipkan kepada kita. Nah, ini salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas diri, teman-teman. Ya, dengan meningkatkan ini, dengan meningkatkan cara berpikir kita dulu. Jangan hanya sekedar saya besok makan apa, besok anak saya kalau mau sekolah biayanya dari mana, kemudian besok beli sembako kalau harganya naik gimana, listrik kalau naik gimana, dan seterusnya dan seterusnya. Saya ingin beli rumah itu ya. Terus kemudian nanti gimana kalau hanya mengandalkan gaji saat ini akan susah kalau nggak KPR, apalagi kalau berpikir semacam itu ya. Maka ini sungguh kapasitas diri kita yang sangat-sangat terbatas sekali, teman-teman. Teman-teman nggak usah pakai logika ya. Nggak usah pakai logika, pokoknya besarkan dulu kapasitas kita. Besarkan dulu kapasitas kita dengan berpikir yang besar-besar. Nanti Allah akan tunjukkan caranya. Insya Allah nanti akan Allah tunjukkan caranya. Saya biasa melatih diri saya, pikiran saya itu sejak SMA, teman-teman. Ya, sejak SMA saya sudah biasa main ke showroom mobil. Ini saya sedikit ngajarin dunia, tapi tergantung ya, kita bisa arahkan dunia itu untuk kepentingan akhirat loh. Dulu kenapa saya hobinya main ke showroom mobil? Dari showroom ke showroom ya, saya datangi, saya pilih mobil yang saya suka. Tujuannya untuk apa sih? Untuk bisa nganter orang tua saya. Jadi orang tua saya waktu itu, saya kan anak terakhir ya. Teman-teman tebak saya anak keberapa? Ya, tebak saya anak keberapa? Yuk tebak-tebakan sedikit. Silakan tebak saya anak keberapa dan apakah saya yang pertama atau yang terakhir? Anak ke-7, anak ke-9, anak ke-6, anak ke-4. Oke, betul, terakhir. Saya anak terakhir. Saya anak ke-11, betul sekali. Ya, siapa yang berhasil menjawab ini? Kak Wawa. Ya, Masya Allah. Anak ke-11 dari 12 bersaudara. Ya, anak terakhir. Nah, karena saya anak ke-11, maka ketika saya waktu itu, bahkan ketika saya SMA, orang tua saya sudah sepuh. Ya, sudah sepuh. Sudah usia 60 tahun waktu itu, kemudian ibu saya 60 tahun, kemudian bapak saya sekitar 70 tahun ya. Jadi karena saya anak terakhir, jadi saya ya otomatis orang tua saya sudah sangat sepuh. Nah, sering bolak-balik ke rumah sakit ya, sakit-sakitan, bahkan ibu saya kena sakit kanker serviks. Kemudian waktu itu masih sering ke pasar dengan menggunakan sepeda. Rumah saya ini sederhana sekali waktu itu ya, orang tua saya rumahnya ngontrak dan semi permanen, jadi separuh tembok, separuh bambu. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya apa ya? Hadiahnya pulsa ya. Silakan kirim nomornya. Nanti saya kasih pulsa. Kak Wawa silakan DM. Nanti saya kasih pulsa. Termasuk doa juga. Nah, teman-teman, maka saya bertekad waktu itu, saya harus membangun bisnis, saya harus punya mobil, saya harus membangunkan rumah untuk orang tua saya harus mengumrohkan orang tua saya. Nah, akhirnya saya berkunjung ya ke showroom mobil. Tujuannya apa? Agar saya punya mobil, agar saya bisa nganter kedua orang tua saya, dan bukan hanya itu saja. Target saya ketika saya punya mobil, saya bisa nganter sembako, saya kirim ke pelosok-pelosok daerah untuk saya bagikan kepada fakir miskin du'afa. Ya, target saya itu. Nah, ini teman-teman, mari kita bisa gunakan prinsip ini ya. Gunakan prinsip ini, ini namanya memperbesar kapasitas.
Memperbesar kapasitas. Jadi bukan hanya berpikir untuk sendiri, tetapi berpikir untuk banyak orang. Begitu. Ya, berpikir untuk banyak orang. Ya, insya Allah nanti dari itu saja teman-teman nanti bisa buktikan ya. Teman-teman akan mendapatkan jalan kemudahan. Jalan kemudahan itu entah itu nanti dipertemukan dengan strategi bisnis tanpa modal misalkan, ya. Strategi bisnis tanpa modal misalkan di TikTok saja ini banyak sekali ya barang yang bisa kita jual. Modalnya cuma handphone, teman-teman. Yang penting kita besarkan dulu kapasitas kita. Ini yang baru saja bergabung ya. Saya ulangi lagi. Jadi kita sedang membahas nih kapasitas diri kita. Ini saya ulang karena banyak yang baru saja bergabung. Ini ibaratkan gelas kecil ini adalah kapasitas diri kita, ya. Dan bola-bola yang dijatuhkan dari atas ini ibaratkan adalah limpahan rezeki yang ada di sekitar kita. Baik itu uang, pekerjaan, peluang bisnis, ya. Terus kemudian sahabat yang terbaik, orang-orang yang baik hatinya, yang karakternya luar biasa, dan seterusnya. Nah, maka kenapa kemudian kita seringkali ya tidak bisa menampung banyak rezeki di sekitar kita karena kapasitas kita yang terlalu kecil. Maka kita lihat di sini ya. Nah, betapa banyak bola yang ibaratkan bola ini adalah limpahan rezeki di sekitar kita, kita hanya bisa menampung satu. Ya, kita hanya bisa menampung satu atau barangkali seringkali kita tidak bisa menampung semuanya. Nah, ini karena apa? Karena ya kapasitas kita hanya segini. Coba di sini bukan hanya gelas kecil ya, tapi kita besarin menjadi sebuah ember yang gede. Ya, besarkan jadi ember, bukan hanya sekedar gelas kecil, tapi ember yang ukurannya besar. Maka bisa jadi kita bisa menampung limpahan rezeki yang lebih banyak, lebih besar. Begitu ya. Nah, ini yang kita maksud dengan memperbesar kapasitas diri. Mulai dari cara berpikir. Berpikirlah besar, berpikirlah yang luar biasa. Itu ya. Nah, maka teman-teman, ya kita akan usahakan setiap terapi kita akan coba ucapkan ya afirmasi-afirmasi. Sambil kita mungkin letakkan ya tangan kita di jantung ini. Ini tujuannya adalah untuk bersyukur nih. Kita rasakan detak jantung ini. Ya, fungsi meletakkan tangan kanan di arah jantung. Kita coba merenungi pertama bersyukur. Oh, Allah masih memberikan saya kenikmatan yang begitu luar biasa. Allah masih memberikan kesempatan saya untuk beramal lebih banyak, lebih besar. Gitu ya. Oh, jantung saya masih berdetak. Berarti masih ada kesempatan dong saya untuk memperbaiki diri dan berbuat yang terbaik untuk banyak orang. Khususnya keluarga dulu ya. Memang betul, keluarga itu nomor satu, difokuskan. Tapi jangan sampai kemudian berhenti pada titik itu. Jangan sampai berhenti membahagiakan keluarga, tapi juga menolong banyak orang. Nah, insya Allah kita akan mulai bareng-bareng begitu ya, dengan mulai afirmasi dulu. Untuk kamera belakang, ini kamera depan Kak Aning, ya kamera depan ini. Ya teman-teman, kita akan coba ya setiap kita live, kita akan coba ucapkan afirmasi sambil kemudian meletakkan tangan kita di dada sebelah kiri. Tujuannya adalah, iya betul Kak Aning, ini selfie. Tujuannya adalah untuk mensyukuri dulu nikmat Allah. Ya teman-teman, silakan letakkan tangan kanannya di dada sebelah kiri, di arah jantung ya. Terus kemudian rasakan detak jantungnya. Rasakan detak jantungnya. Kalau belum terasa, coba geser sedikit, dirasakan ya. Sudah semakin terasa? Ya, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas teman-teman, tarik nafas panjang. Hembuskan lewat mulut sambil ucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang Engkau limpahkan ya Allah. Ya teman-teman, hayati ucapan ini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas anugerah indah yang Engkau limpahkan.
Sambil senyum ya teman-teman ya. Ini terapi sederhana tapi luar biasa efeknya. Alhamdulillah, saya bahagia, saya sabar. Saya bahagia, saya sabar. Saya cinta diri saya. Saya sayang diri saya. Masa depanku indah. Keluhanku hilang. Aku magnet rizki yang luar biasa. Aku benar-benar menjadi magnet kebaikan. Aku menginspirasi banyak orang. Aku menjadi manusia terbaik. Aku menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Badanku sehat, badanku kuat. Hatiku bersih. Hatiku damai. Hatiku bahagia. Tarik nafas teman-teman. Tarik nafas panjang. Hembuskan lewat mulut. Ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yuk lanjutkan. Allah limpahkan kesabaran di dalam hatiku. Allah limpahkan kebahagiaan di dalam dadaku. Aku bahagia, aku sabar. Ucapkan dengan penuh penghayatan ya. Bismillah, aku bisa memaafkan orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Aku bisa memaafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Pada detik ini, aku ikhlas, aku sabar, aku siap menerima karunia keajaibanmu ya Allah, lebih besar, lebih dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, teman-teman, insya Allah afirmasi ini akan coba senantiasa kita praktekkan ya setiap terapi live kita. Setuju? Atau setuju banget? Atau barangkali nggak setuju? Wah, nggak ada gunanya begitu. Siapa di sini yang nggak percaya dengan kekuatan kata-kata? Ya, boleh tidak setuju. Nggak setuju, nggak ada gunanya ngomong seperti itu. Ya kan? Kalau teman-teman nggak yakin, ya, kalau teman-teman nggak yakin, siapa di sini yang nggak percaya dengan kekuatan kata-kata? Kalau yang nggak yakin, saya kasih tantangan nih. Saya kasih tantangan ya. Ya teman-teman yang nggak yakin dengan kekuatan kata-kata, ini nggak ngefek, ngapain kayak orang pelanga-pelongo nggak jelas ngomong sendiri, saya sehat, saya berlimpah rizki, nggak jelas. Nah teman-teman coba, yang nggak percaya, ya silakan katakan sebaliknya. Saya pecundang, penyakitan, semua keluarga menjauhi, saya selalu sedih, ya. Berani nggak kira-kira? Nggak berani kan? Ya, kalau nggak percaya kekuatan kata-kata, kalau tidak percaya kekuatan kata-kata, ya mending diomongin sebaliknya. Toh teman-teman yakin tidak akan terwujud kan? Kalau yakin tidak akan terwujud, ya sudah omongin sebaliknya, ya. Nah, maka teman-teman ya yang sudah yakin dengan kekuatan kata-kata ya, nanti insya Allah kita akan coba praktekkan setiap terapi ya, terapi live kita akan coba praktekkan afirmasi. Jadi kita sebetulnya banyak metode terapi. Insya Allah salah satunya adalah terapi afirmasi seperti ini ya. Dan insya Allah teman-teman nanti buktikan betapa dahsyatnya kekuatan kata-kata. Begitu. Oke? Sudah jam 6.38. Kita nanti buangnya lewat mulut. Ya, terapi lidah ya. Terapi lidah lewat hidung. Kalau lewat mulut agak susah. Karena lidahnya posisinya dilipat ke atas. Begitu. Oke, yuk kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti malam kita praktekkan lagi. Nanti malam kita praktekkan lagi ya afirmasi. Iya betul. Kalau di grup juga sebetulnya ada ya yang sudah masuk ke dalam grup. Ini kan sudah selalu di-share oleh admin kekuatan afirmasi. Nah, tapi mungkin lebih nyaman, lebih terasa kalau lewat live, ya kan?
Lewat live kan langsung kelihatan nih. Kita langsung praktek juga. Kalau di grup barangkali cuma tulisan, kadang kita praktek sendiri juga kurang yakin, ya kan? Nah, malam ini insya Allah sekitar jam 20 kita live, kemudian pagi ini jam 6. Nah, sekarang kita masuk ke terapi Al-Quran ya. Untuk masuk ke dalam grupnya, setelah ini kita akan share bagaimana cara masuk ke dalam grup. Yuk, yang baru saja bergabung silakan siapkan air. Kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran. Ya, betul sekali ya, lebih terasa lewat live. Yuk, kita keraskan handphonenya, taruh handphonenya, terus kemudian letakkan air. Teman-teman masih boleh ya menyiapkan air di ember besar. Kalau misalkan ada keluhan di rumah, sering muncul bau busuk atau bau wangi yang tidak jelas sumbernya. Kak Ratna ini bisa dibaca, sedang haid boleh ikut terapi Al-Quran, tapi tetap berwudu. Nah, teman-teman kalau misalkan ada sesuatu yang janggal di rumah, banyak barang hilang, nggak tahu kemana, pas nggak dicari, tiba-tiba ketemu. Terus teman-teman ketika masuk rumah, linglung, panas, mudah emosi. Terus ada bau busuk, tidak jelas sumbernya. Ada bau wangi, tidak jelas sumbernya. Terus kemudian sering muncul binatang-binatang kotor menjijikan tanpa sumber yang jelas. Misalkan kalajengking, kelabang, kecoa, banyak tikus di mana-mana, banyak cicak. Nah, teman-teman silakan rumahnya perlu diruqyah. Perlu diruqyah. Caranya bagaimana? Siapkan ember, isi air, ya. Terus kemudian airnya nanti dicipratkan ke genteng, disiramkan ke genteng, atau dicipratkan di setiap ruangan, seperti itu. Ya, jadi silakan siapkan air. Yuk segera yuk ambil ember, isi air, airnya air mentah saja. Kalau belum punya keturunan simak, ya siapkan air. Saya malah kebetulan nggak nyiapkan air nih. Siapkan air, nanti airnya diminum. Dan silakan rutin ikuti terapinya melalui live streaming dan masuk ke dalam grup. Masuk ke dalam grup. Dan jangan lupa teman-teman, ini ya. Tutup foto-foto makhluk bernyawa. Tutup foto-foto makhluk bernyawa. Begitu. Untuk mandi boleh silakan. Untuk mandi, untuk disiramkan ke, iya termasuk rumah kontrakan nggak? Kak Yani, termasuk rumah kontrakan. Airnya yang diminum khusus ya, yang diminum itu khusus yang matang saja. Yang matang. Yang mentah itu nanti untuk mandi dan untuk disiram ke rumah, ke genteng, terus kemudian ke halaman rumah dan dicipratkan ke seluruh bagian rumah, pinggir-pinggirnya saja. Iya, termasuk rumah kos-kosan, termasuk ya ditempati, termasuk teman-teman yang punya usaha, usahanya sepi, ya, kemudian ada orang ngomong, Mbak, kok warungnya tutup terus? Nah, ini perlu diwaspadai. Termasuk tempat kerja. Pokoknya bebas silakan disiram kemanapun. Ya. Asalkan jangan disiramkan ke mukanya tetangga yang selalu ghibah ya. Yang selalu menghibahi kita, jangan disiram ke mukanya tetangga. Didoakan dengan doa yang terbaik. Itu ya. Wah, ini tetangga hobinya bisik-bisik, hobinya ghibah saja. Perlu diruqyah dengan disiram air ruqyah. Jangan teman-teman. Biarkan. Kalau kita diomongin di belakang, alhamdulillah bersyukur. Ya, tidak usah sakit hati. Ini insya Allah sedang transfer dosa. Dosa kita sedang ditransfer ke mereka. Gitu ya. Oke, dimaafkan. Justru orang yang ngomongin kita di belakang maafin. Gitu. Boleh air galon silakan. Jangan ditambah pewangi ya, yang murni saja. Oke, yuk mulai. Bismillah. Yo, ini malah pada ngakak nih. Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya bukan tipe orang yang serius ya. Saya suka bercanda, tapi bercandanya di waktu yang tepat. Dan saya ingin ngajak teman-teman bahagia. Karena bahagia dulu baru tuntas masalah kemudian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, siapkan air. Kita baca bareng-bareng ya. Ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah ya Allah. Di pagi yang penuh keberkahan ini, yang penuh kebahagiaan ini, yang penuh dengan anugerah keajaiban-Mu ya Allah. Izinkan kami ya Allah bersama-sama menjemput keajaiban-Mu ya Allah, menjemput kesembuhan dari-Mu ya Allah atas segala keluhan yang kami rasakan. Izinkan kami ya Allah melalui ayat-ayat-Mu menjemput keajaiban, lunas hutang kami, semakin lancar rizki kami, bertubi-tubi dari berbagai macam arah. Ya Allah, jika ada gangguan, penyakit ain, gangguan sihir, ya Allah hancurkan dengan ayat-ayat-Mu. Jika ada gangguan jin, baik itu jin khodam, jin nasab, jin dasim, jin qarin, dan gangguan jin lainnya, ya Allah keluarkan dari badan kami, dari keluarga kami, dari rumah ini ya Allah, dan jauhkan sejauh-jauhnya. Bismillah ya Allah, dengan ayat-ayat-Mu izinkan kami membentengi diri kami sendiri, membentengi keluarga kami, membentengi rumah ini Allah dengan benteng terkuat ya Allah, dengan benteng kekuatan-Mu, kekuatan ayat-ayat Al-Quran. Jauhkan kami dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki ya Allah. Ya Allah, saya berlepas diri dari perbuatan leluhur kami. Jika semasa hidupnya leluhur kami berbuat kesyirikan, meletakkan sesajen, bekerja sama dengan bangsa jin, ya Allah, dengan menyebut nama-Mu, saya berlepas diri dari perbuatan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air yang sudah kita siapkan, baik air yang di gelas maupun yang di ember. Kalau belum menyiapkan air tidak jadi masalah. Kemudian kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Ya, kemudian tiupkan ke depan. Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai jin terlaknat. Kemudian kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah.
Kemudian tengok sebelah kanan, tiupkan ke sebelah kanan sambil ucapkan Bismillah Allahu Akbar, keluar wahai jin terkutuk. Keluar wahai jin terkutuk. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke sebelah kiri sambil ucapkan Bismillah Allahu Akbar, keluar wahai jin terkutuk. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke tanah. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian silakan teman-teman ya diusap seperti ini sambil dipijat ya, gerakan memijat diri sendiri, bukan sekedar diusap tapi dipijat-pijat seperti ini. Posisi dada dan perut. Bismillah, kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Teman-teman tarik atas sampai di tenggorokan, ucapkan Bismillah Allahu Akbar, keluar wahai jin terlaknat, kemudian dibatuk-batukan. Ya, silakan teman-teman. Yang terasa mual, ingin muntah, silakan dimuntahkan. Yuk teman-teman, fokus di ulu hati ya. Posisi tangan seperti ini, letakkan, kemudian diketuk-ketuk. Ketuk-ketuk, kita baca Al-Fatihah lagi. Ya, dibaca dengan sangat pelan ya. Tapi sebelumnya, ucapkan kalimat ini. Yuk, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jika ada gangguan, terus ditepuk-tepuk ya teman-teman, di dalam badan saya, baik gangguan gaib, gangguan jin, gangguan sihir, saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Gangguan ini untuk keluar dari mulut saya atau dari jalan yang Engkau kehendaki ya Allah. Saya ikhlas, saya lepaskan gangguan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silahkan kamu keluar dari badanku. Jangan engkau bisikkan lagi bisikan-bisikan kejahatan ke dalam dadaku. Bisikan untuk membenci orang lain. Pada hari ini,
Kumaafkan orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke dada. Kita baca Al-Fatihah pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Tiupkan ke dada. Tarik ke atas teman-teman dengan sedikit mencengkram gini ya. Tarik ke atas sampai ke leher, tenggorokan. Bismillah, Allahu Akbar. Batuk-batukan seperti gerakan mencabut begini teman-teman. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, silakan teman-teman tepuk di pundak belakang sini. Bismillah, keluar wahai musuh Allah. Ucapannya agak keras dikit ya. Keluar wahai jin terlaknat. Keluar wahai jin terlaknat. Silakan. Terus buang seperti ini teman-teman. Keluar wahai jin terlaknat. Keluar wahai jin terlaknat. Bismillah. 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 Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Yuk diusapkan ke tangan. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ucapkan begini. Bismillahi Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. La haula wa la quwwata illa billah. Ikuti bacaan saya teman-teman. Ikuti ya. Bismillahilladzi. Bismillahilladzi. La yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi. Wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Kemudian usapkan ke wajah. Bismillah. Bismillah. Sambil baca bismillah ke leher, ke tengkuk ya, ke leher bismillah. Kemudian ke sini. Pundak, kemudian ke kedua tangan bismillah, bismillah, kemudian ke dada, turun ke perut bismillah, bismillah. Di perut diputar bismillah, bismillah, bismillah. Ya, kemudian tepuk-tepuk bismillah Allahu Akbar. Kemudian turun ke kaki, ke paha ya, kemudian ke kedua kaki sampai ke telapak kaki, sampai di telapak kaki silakan tepuk-tepuk dengan ya dengan tangan kita, dengan jari kita. Bismillah, keluar wahai jin terlaknat. Ya, jika muntah silakan dikeluarkan, jangan ditahan, benar-benar ikhlaskan, minta tolong kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, keluarkan penyakit ini ya Allah. Ya Allah, keluarkan gangguan sihir ini ya Allah. Ya Allah, keluarkan penyakit ain ini ya Allah. Ya Allah, keluarkan keluhan yang ada di badan kami. Fokus teman-teman ya. Kalau ada sesuatu yang bergerak di badan ya, silakan ditepuk di bagian itu, misalnya di tangan nih ada rasa kedutan, kebas, sakit, ada sesuatu yang bergerak, tepuk saja dengan keras. Keluar wahai jin terlaknat. Seperti itu ya. Silakan teman-teman fokus ya. Jangan lupa pinggang juga. Pinggang silakan diurut, diusap. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Silakan yang baru saja bergabung langsung saja gabung ya. Atau nanti malam bisa gabung lagi jam 20. Silakan teman-teman fokus ya di telapak tangan saya. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah, ayat yang saya baca sebagai ayat yang panas, membakar dan menghancurkan jin yang ada di badan saudara kami, jin yang ada di organ tubuh saudara kami. Ya Allah, keluarkan dengan ayat-ayat-Mu. Jin yang ada di dalam aliran darah saudara kami yang sedang menonton tayangan ini. Ya Allah, hancurkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Wahai jin terlaknat, kuperingatkan kalian, ukhruj iya adwallah, fakhruj minha fa innaka rajim, al'anuka billa'natillah, al'anuka billa'natillah. Kalian yang bersembunyi di kepala, di leher, di pundak, di pinggang, di perut, di kaki, di tangan saudara-saudara kami yang sedang menonton tayangan ini, silakan kalian keluar. Ya, di kepala silakan diketuk-ketuk Kak.
Kak Dit, silakan sambil di gerakan mencabut seperti ini. Bismillah, Allahu Akbar. Silakan kalian keluarlah melalui mulut. Silakan kalian, wahai jin terlaknat, keluarlah melalui mulut. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, di kepala kayak ada yang jalan, diusap seperti itu teman ya. Diusap seperti ini, bismillah, Allahu Akbar, terus kemudian seperti gerakan mencabut. Ya, seperti gerakan mencabut, bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar, termasuk di tengkuk ini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, termasuk di dada, ditepuk-tepuk, bismillah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Keluar wahai musuh Allah, keluar wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kalian jin kafir dan munafik, silakan kalian keluar melalui mulut saudara-saudaraku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, pegang kepala, yang sakit kepala pegang kepala, pegang ubun-ubun dan tengkuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang muntah, yang pusing, ini bagian dari reaksi ya, lanjutkan. Ini pertanda adanya ya keluhan di dalam badan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد
Wallahu azizun dzu intiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه Innallaha la yukhliful mi'ad. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Teman-teman silakan bisa diminum ya. Airnya silakan diminum. Yang belum menyiapkan air, nanti malam silakan bergabung kembali pukul 20.00 WIB. Teman-teman, diminumnya yang tidak puasa silakan diminum, yang puasa nanti bisa diminum ketika berbuka. Diminumnya 3 kali tegukan, ya. Bismillah, minum, kemudian alhamdulillah. Bismillah lagi, kemudian minum, kemudian alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bismillah lagi, minum, kemudian alhamdulillah. Terus kemudian silakan airnya ya dioleskan ke wajah untuk cuci muka. Terus kemudian untuk di sini di ubun-ubun. Kemudian ya yang pahit airnya, yang asin, yang bau, airnya tiba-tiba bau, silakan diminum, dipaksakan. Minum, bismillah, paksakan, habiskan. Habiskan. Ya, habiskan, airnya habiskan. Ya, yang airnya bau amis ini bagian dari reaksi ya. Itu pertanda ada gangguan di dalam badan. Ada gangguan sihir, ada gangguan jin di dalam badan, dipaksakan minum. Sebau apapun, sepahit apapun, minum. Ya, minum yuk, dipaksakan minum, jangan dibuang. Sebagian diminum, sebagian dioles ke badan. Airnya berubah warna, wah ini dahsyat sekali sampai berubah warna. Kalau berubah warna jangan ya, kalau berubah warna jangan. Ya pahit, minum, minum airnya, minum. Mudah-mudahan menjadi jamu yang menyehatkan ya. Ini ayat-ayat yang insya Allah menyembuhkan atas izin Allah. Iya, banyak yang merasakan pahit ya. Iya.
nggak apa-apa. Lebih lebih pahit, bukankah lebih pahit masa lalu teman-teman? Ya, cie gitu ya. Masa lalu boleh pahit, nggak apa-apa. Yang penting masa depan itu manis, teman-teman. Ya, lebih pahit masa lalu teman-teman kan daripada airnya. Paksakan minum, gitu. Bismillah ya. Masa lalu nggak apa-apa, pahit, getir, hancur, nggak apa-apa masa lalu, lupakan. Allah menerima tobat kita insya Allah. Yang penting masa depannya harus indah. Acie, gitu. Oke, sip ya. Minum, yuk minum. Bismillah. Bismillah, bismillah. Ya Allah, mudah-mudahan melalui perantara ayat Al-Quran yang dibacakan melalui air, mudah-mudahan menjadi kesembuhan teman-teman. Ya, ya muntah, alhamdulillah. Setelah minum, muntah ya. Alhamdulillah. Itu pertanda mudah-mudahan sihirnya keluar. Mudah-mudahan gangguan penyakitnya keluar. Teman-teman jangan keluar dulu, jangan pamit dulu. Saya ingin, oh iya Kak Linda, baru tahu ya, saya suka bercanda. Saya ini bukan tipe orang yang serius. Saya serius ketika membacakan ayat Al-Quran. Ya, tetapi dalam kondisi selain membacakan ayat Al-Quran, saya ingin mengajak teman-teman happy. Ya, happy dengan hidup ini, kita nikmati hidup ini dengan ibadah. Ibadah itu harus bahagia, jangan terpaksa. Malam ini live jam 20 ya, jam 20. Dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, yuk bergabung di grupnya, jangan hanya menyimak melalui live saja, tetapi bergabung di grupnya. Ini kenapa ini nangis datang-datang Kak Chan? Harus happy ya. Siapa yang belum bergabung di dalam grup Terapi Langit? Jadi terapi kita kombinasi ya. Di live kita terapi, kemudian melalui grup, ini juga kita bantu terapi. Oke, siapa yang belum bergabung? Siap gabung teman-teman? Syaratnya 2. Grupnya gratis tetapi bersyarat. Syaratnya yang pertama adalah teman-teman harus tuntas menyelesaikan terapinya. Jangan gampang keluar grup. Karena terapinya ini sangat penting sekali. Harus sampai tuntas ya. Insya Allah teman-teman bahagia karena di grupnya itu ada metode happiness terapi, terapi kebahagiaan. Kemudian yang kedua, teman-teman doakan semua member Terapi Langit agar diberikan kebaikan, sehat, diangkat penyakitnya, dilimpahkan rezekinya, dibahagiakan ya oleh Allah, keluarganya harmonis, hutangnya lunas. Oke, yang setuju dengan 2 syarat itu silakan komentar setuju. Bagaimana caranya bisa imut di grup? Kak Lilik, ya saya sematkan dulu nih. Caranya biar imut gimana? Saya sematkan komentar. Sebentar, mana ya? Sematkan komentar ini. Nah, teman-teman cek nih. Bagaimana caranya bisa imut? Bisa imut di grup itu gimana? Imut-imut di grup. Jangan imut-imut di grup ya. Kalau imut-imut di grup, selfie kayak gini, ya, terus kemudian kirim di grup. Nah, itu imut-imut di grup namanya. Ikut grup mungkin ya. Caranya ikut di grup. Caranya begini, teman-teman. Ya. Caranya perhatikan. Enggak, teman-teman, saya sengaja ya sedang ngajak teman-teman bercanda biar hidup ini jangan terlalu serius lah. Seriuslah ketika beribadah. Begitu. Iya, maksudnya ikut. Ya, saya paham. Saya paham itu tipe ya, ikut begitu. Nah, caranya begini teman-teman. Perhatikan caranya. Ya, dalam hitungan ketiga, saya akan tunjukkan bagaimana caranya masuk ke dalam grup. Ya, saya hitung sampai 3. Saya tidak kenal Anda tidak kenal saya. Lihatlah keajaiban. 1, 2, 3. Masuk ke dalam grup. Ya, begini caranya. Ya, perhatikan. Teman-teman, ini ada tayangan live ya. Terus kemudian ini klik ya yang di pojok kiri atas ada foto profil saya. Klik. Nah, di sini ada muncul seperti ini. Kemudian tekan. Nah, sampai di sini teman-teman bisa milih nanti ya. Kalau mau konsultasi silakan di-follow baru kirim pesan. Kirim pesan. Ini mau kalau konsultasi nih, kirim pesan ya. Teman-teman boleh konsultasi apapun. Konsultasi misalkan masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah kesehatan, apapun itu, mau diagnosa penyakit ya, silakan nanti kirim pesan. Nah, kalau untuk masuk ke dalam grupnya, ini ada tulisan nih, grup terapi gratis. Ya, grup terapi gratis ada tulisan ini, Terapi Langit gitu ya, grup terapi gratis.
Ada tulisan ini, Kak. Nah, ini yang dipencet yang ininya. Ya, yang dipencet yang ini. Grup terapi gratisnya ini yang dipencet ya. Dipencet silakan. Dipencet ya. Dipencet itu cukup ditekan aja. Jangan seperti mencet komedo ya. Mencet komedo itu pakai 2 jari nggak usah. Pakai 1 jari aja. Klik. Nah, masuk ke halaman. Woi, kok lama? Woi, cepetan dong. Ih, nah kan harus diketuk-ketuk dulu baru cepet dia. Ya. Nah, ini teman, ini paling atas silakan dipencet. Oke. Nah, teman-teman masuk ke dalam grup langsung. Sudah ya? Oke, sudah. Oke, teman-teman. Jadi, program ini saya selenggarakan itu dalam rangka agar kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren kami bisa berjalan. Kami ada 2 pondok ya. Yang pertama, ini beda nama. Satunya Nasru Sabilin Najah, yang satunya adalah Pondok Terapi Langit. Nah, semua santri di pondok kami ini bisa belajar Islam gratis, menghafal Quran gratis. Ustadznya kita fasilitasi kesejahteraannya, ya. Terus kemudian tanahnya alhamdulillah sudah kita belikan. Cuma belum ada bangunannya, teman-teman. Jadi masih ngontrak ya. Para santri ini masih ngontrak di tempat yang sangat sederhana sekali, ala kadarnya. Terus kemudian makanannya juga ya mudah-mudahan bergizi ya. Karena saya sudah serahkan beberapa ini rutin ya, setiap bulan kita tanggung biayanya makan minum begitu, termasuk kitab-kitabnya begitu. Daerah XT Square, Kak. XT Square Umbul Harjo, Sewon Bantul. Masuknya Sewon bukan ya? Masuknya Bantul Yogyakarta ya. Terus kemudian ada sekitar 30-an Kak Hapsari begitu. Nah, dalam rangka untuk bisa terselenggaranya program pondok pesantren, kami tidak ingin membuka donasi ya. Kita tidak ingin meminta sumbangan, tapi kita menciptakan program kewirausahaan dengan membuat ramuan ruqyah, teman-teman. Buat ramuan ruqyah semacam ini. Ini ya, ini ada tulisannya ya. Tuh. Telah dibacakan ayat oleh tim Ma'had Tahfidz Quran Nasru Sabilin Najah. Nah, ini pondok yang kami kelola. Satunya Pondok Terapi Langit gitu. Nah, ini ramuan ruqyah insya Allah bermanfaat untuk GERD, untuk asam lambung. Untuk asam lambung, untuk GERD, untuk anxiety, kecemasan itu. Nah, teman-teman nanti bisa mandiri cek di belanja ya, di showcase di sini, teman-teman. Ini sama ke profile, terus kemudian masuknya yang belanja paling kiri. Paling kiri itu ada tulisan belanja tuh. Pencet saja, belanja, klik. Nah, teman-teman masuk ke sini, ke showcase-nya. Nanti silakan teman-teman bisa pilih. Ya, bisa dipilih. Ada juga teman-teman serum ruqyah yang ingin membantu meningkatkan ya keharmonisan rumah tangga. Ini bisa dengan menggunakan serum ruqyah. Ini merek saya sendiri, alhamdulillah sudah BPOM. Sudah BPOM teman-teman ya. Semua ini program kewirausahaan untuk pondok pesantren. Ini stoknya tinggal sedikit, kalau tidak salah sekitar 100-an lagi. Ya, ini rebutan teman-teman, karena di grup ini juga banyak sekali peminatnya. Yuk, yang jomblo ini juga bisa pakai. Insya Allah nanti lebih cerah ya untuk Insya Allah karena sudah dibacakan ayat Al-Quran, mudah-mudahan Allah dekatkan jodohnya begitu. Terus kita juga sudah menulis sebuah buku teman-teman. Ini yang paling penting sebenarnya. Kalau teman-teman bingung pingin produk-produk ruqyah, saya sarankan ini dulu. Buku Terapi Langit 7 Metode. Siap, terima kasih banyak teman-teman atas doanya. Yang paketnya belum datang, ditunggu ya. Atau nanti tanya ke admin sudah sampai mana. Kalau sudah menikah, boleh justru malah disarankan untuk yang sudah menikah. Untuk merawat kulit agar suaminya semakin kelepek-kelepek. Begitu. Teman-teman yang merasakan masalah hidupnya begitu rumit. Ya, begitu rumit luar biasa. Maka teman-teman, ya, saya sarankan untuk bisa memiliki buku ini ya. Buku Terapi Langit 7 Metode. Jadi teman-teman, buku ini saya tulis berdasarkan kisah ajaib yang saya alami. Ya, berdasarkan kisah ajaib yang saya alami, begitu. Jadi banyak yang kemudian alhamdulillah boleh single parent, boleh silakan Kak. Untuk bisa pakai serumnya boleh single parent ya, untuk siapapun, untuk cowok juga bisa. Termasuk
Kalau belum punya keturunan, saya sarankan praktekkan ini. Ini kisah ajaib yang saya alami, kemudian saya tuliskan ke dalam buku. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan terang ketika saya punya hutang miliaran. Ya, Allah lunasi. Kemudian masalah hidup beres. Dan Alhamdulillah, Allah masih memberikan amanah kepada saya untuk mendampingi ratusan ribu orang, bahkan member kita sudah 1 juta ya. Ini selesai masalah hidupnya teman-teman. Dari mulai rezekinya yang tadinya seret, kemudian berlimpah. Setelah mempraktekkan ini, 7 metode terapi langit. Kemudian konflik keluarganya beres, suaminya semakin sayang, padahal sudah diambang perceraian. Kemudian pelakornya minggat, ya. Problematika anak berkebutuhan khusus, alhamdulillah sembuh. Termasuk sulit jodoh, ya. Ada dibahas di buku ini dan solusinya. Jadi ini hanya 167 teman-teman, dapatnya 4 buku ya. Ini full color, banyak gambar. Terus kemudian ada buku prakteknya juga, harus dipraktekkan dengan cara menulis. Ada afirmasi seperti tadi yang sudah kita ucapkan ya, saya sehat, saya bahagia. Nah, di sini ada panduannya. Terus kemudian dapat buku saku zikir pagi sore dan ayat-ayat ruqyah. Begitu. Nah, teman-teman, insya Allah nanti teman-teman bisa cek di showcase. Terutama teman-teman yang merasa masalahnya rumit ya, yang masalah hidupnya rumit, tidak serumit masalahnya dia, teman-teman. Yuk, yang merasa masalah hidupnya rumit, berkacalah dari orang ini. Ini lebih rumit nih masalahnya nih. Kenapa rumit? Ya, kenapa rumit? Karena sandalnya kembar semua. Ini baru keluar dari masjid, kok sandalnya kembar semua gitu ya. Ini sekedar bercandaan ya. Mudah-mudahan tidak lucu. Hanya sekedar menginspirasi. Ya. Oke, teman-teman. Kalau malas baca, ini saya jamin ini kayak majalah loh. Ya. Jadi banyak gambar full color, teman-teman nanti nggak sadar, oh sudah sampai halaman belakang. Begitu, ya. Mudah-mudahan nggak lucu kok pada ketawa sih. Ini saya tidak berniat melucu ya. Oke, teman-teman ya, yang berminat bukunya, ini silakan nanti teman-teman kunjungi. Saya tidak akan menyematkan di keranjang kuning karena khawatir pelanggaran. Nah, masuk ke sini. Masuk ke halaman. Nah, silakan teman-teman belanja paling kiri. Nah, geser sedikit. Ini ada serum ya, ada untuk jerawat, ada untuk minyak ruqyah dan seterusnya dan seterusnya. Silakan geser ke bawah. Nah, ini ada buku nih. Nah, ini bukunya di sini. Nah, khusus hari ini teman-teman nanti akan dapat bonus air zam-zam. Itu ya. Air zam-zam yang insya Allah nanti akan membantu teman-teman lebih sehat dan waktunya waktu yang tepat doa dikabulkan itu adalah ketika minum air zam-zam. Begitu ya. Bukunya 167 Kak. 167 nanti ini sudah termasuk infak untuk Ma'had Tahfidz Al-Quran. Ongkirnya nggak ada istilah ongkir tinggi, nanti kita bisa kasih potongan ongkir. Teman-teman, yang ongkirnya tinggi, yang luar Jawa khususnya ya, ini insya Allah nanti kita berikan potongan ongkir. Bonus zam-zamnya 100 mili Kak, seperti ini. Ini bonus zam-zam. Ya. Silakan bisa ke keranjang kuning nggak ada ya teman-teman ya. Tidak pakai keranjang kuning karena berbahaya sekali. Oke. Kak Lili, cara pesan bukunya ke sini, klik pojok kiri atas ya. Klik pojok kiri atas. Terus kemudian klik di sini. Kemudian ke sini ya. Nah, ke belanja. Bisa COD teman-teman ya, bisa COD. Nah, terus kemudian geser. Ada kadang posisinya kadang di atas, kadang di bawah ya. Kalau di bawah nanti geser ke bawah dikit. Nah, ini bukunya. Kalau serum juga ada. Termasuk teman-teman yang mungkin butuh parfum ruqyah ya. Parfum ruqyah, silakan nanti 167.000 Kak. 167.000 ya. Untuk parfum ruqyahnya ini insya Allah bisa membantu sholat lebih khusyuk. Bisa membantu sholat lebih santai, lebih tenang. Karena ini parfum kesukaan Rasulullah, parfum kasturi. Ini hanya sekitar 70-an kalau tidak salah ya. Silakan teman-teman bisa cek di keranjang kuning. Teman-teman nanti bisa milih bonusnya ya. Mau zam-zam? Oh iya, giveaway ya. Nanti coba kita infokan ya. Milih zam-zam atau kemudian milih apa? Logam mulia atau satu lagi parfum ruqyah. Ya, pilih salah satu.
Zam-zam, parfum ruqyah, atau logam mulia. Bisa Kak? Kak My Love. Wah, saya nyebutnya jadi nggak enak nih. Kak My Love, bisa. Silakan nanti bisa lewat yang lain itu ya. Teman-teman yang mau konsultasi silakan bisa DM ya. Parfum ruqyah wanginya kasturi Kak, wangi kasturi. Ada juga dua. Kalau teman-teman yang akhwat, yang kaum hawa bisa pakai ini. Namanya ini Misk Toharo. Misk Toharo. Ongkir bisa disubsidi teman-teman. Ada potongan ongkir. Ada potongan ongkir begitu. Kak Mimi pesennya kapan? Kalau baru diproses nanti bisa japri admin ya, bisa japri admin. Iya betul Kak Rudi ya. Saya ini gara-gara nyebut nickname, username-nya itu jadi salah. Ada yang japri itu namanya nama TikTok-nya itu ya. Itu sayangku. Sayangku atau apa ya? Saya kan jadi bingung. Beliau itu ngejapri saya, Assalamualaikum coach, Assalamualaikum Ustadz. Masa saya jawab, Waalaikumsalam sayangku. Ya kan nggak enak gitu kan. Ini teman-teman bikin nama jangan aneh-aneh dong. Saya jadi susah nyebutnya gitu. Kenapa sih tidak tidak nulis nama real, nama asli gitu ya. Jadi aneh gitu. Ini jangan-jangan sengaja mancing-mancing atau gimana nih? Maksudnya gimana? Pakai nama TikToknya sayangku, cintaku, ini berbahaya sekali teman-teman. Sangat membahayakan dunia persilatan ini. Subhanallah. Ya betul sekali. Untung nggak ketahuan istri ya. Kalau ketahuan istri gimana coba? Jangan memancing perang dunia ketiga ya teman-teman. Tolong, please. Oke. Begitu saja teman-teman ya. Oke, saya ingin niatnya bikin teman-teman bahagia. Ini kisah real teman-teman, beneran ya. Nanti saya tunjukkan lah kalau ketemu. Tapi jangan ding, nanti kasihan orangnya merasa terintimidasi. Ya, nggak apa-apa sih pakai nama. Kalau nggak pede dengan nama sendiri, misalkan namanya itu apa tuh? Teman-teman kalau namanya jelek diganti ya. Nama jelek dalam artian bukan nama yang aneh-aneh. Maksudnya nama yang dia menjurus kepada nama-nama setan, ya, nama berhala, nama neraka. Ya, misalkan siapa namamu? Misalkan karena orang tuanya nggak paham gitu ya, nggak paham agama, dikiranya keren tuh, namanya Islami Arab. Ternyata namanya Naro Jahanam, begitu. Auzubillah, namanya kok Jahanam gitu. Ya namanya kan ini ke Arab-Araban. Iya, Arab itu belum tentu baik gitu ya. Bahasa Arab belum tentu baik. Ternyata namanya Jahanam harus diganti. Ya, harus diganti. Jadi jangan pakai sembarang nama, begitu. Oke ya. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu nanti malam jam 20 WIB. Oke, saya izin pamit. Ada nama berhala ya, Lata, Uzza gitu kan. Itu nama-nama berhala, nama setan. Misalkan Dasim. Ada yang di sini namanya Dasim. Dasim itu nama jin pelakor ya. Jin penghancur rumah tangga itu namanya Dasim. Apalagi teman-teman kalau suaminya namanya Dasim, hati-hati tuh. Suruh ganti nama aja. Ya, atau misalkan Ifrit atau apa gitu ya, itu nama setan. Oke teman-teman, pamit ya. Sampai ketemu jam 20 WIB. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan senantiasa bahagia. Bahagia dulu baru tuntas masalah kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, mulia untuk teman-teman, dirindukan surganya Allah ya, mengalir rezeki dari berbagai macam arah. Silakan teman-teman ya DM bagi yang ingin konsultasi. Terima kasih teman-teman semuanya.